Di awal film diperlihatkan seorang putra mahkota berjalan sambil terhuyung-huyung. Besok harinya, putra mahkota tersebut ditemukan telah meninggal dunia. Ibu Suri yang melihat kejadian tersebut langsung pergi menemui sang raja. Ibu Suri ini merupakan keturunan bangsawan dan istri dari mendiang raja sebelumnya. Sedangkan putra mahkota yang meninggal tersebut adalah anak raja sekarang dari Dayang nomor satunya. Faktanya sebelumnya sudah ada dua putra mahkota yang tewas secara misterius. Ibu Suri mengatakan jika itu adalah perbuatan dari arwah kolam. Karena 30 tahun yang lalu kejadian yang sama juga pernah terjadi terhadap putra mendiang raja sebelumnya. Tapi sang raja sama sekali tidak percaya jika semua kejadian ini disebabkan oleh arwah. Mendengar itu, Ibu Suri pun akan menggunakan caranya sendiri untuk melindungi putra mahkota terakhir. Karena dia masih percaya itu semua adalah ulah arwah kolam. Saat proses pemakaman, sang raja dengan kesalnya menyuruh semua orang untuk berhenti meratap. Dia tidak ingin pejabat istana percaya pada arwah. Dia mengatakan baik itu manusia ataupun arwah, jika berani mengusik keluarga kerajaan maka dia akan melenyapkannya. Sementara itu, Ibu Suri sudah memanggil seorang dukun untuk menyegel area kolam di mana tempat tersebut diyakini adalah tempat arwah itu tinggal. Tapi malam harinya, angin misterius berhembus kencang dan memutus penghalang yang dibuat oleh si dukun. Tiba-tiba sang raja yang sedang tidur mendapatkan serangan dari arwah yang langsung menggigit tangannya. Tidak hanya itu, putra terakhirnya yaitu Pangeran Yongan tiba-tiba mengalami kejang yang aneh. Arwah dalam tubuhnya berkata pada sang raja jika dia akan menghabisi semua keturunan sang raja. Karena sudah mengalaminya sendiri, sang raja pun akhirnya mulai percaya dengan serangan arwah dan pergi meminta bantuan pada seorang biksu. Tapi karena si biksu sudah terlalu tua, dia mengatakan jika ada satu orang yang bisa melakukannya. Dia bernama Gucon. Dia adalah putra dari seorang dukun. Tapi saat ibunya hamil, dewa yang dia sembah murka dan mengutuknya. Dalam penderitaannya, dia menceburkan dirinya bersama Gucon. Tapi meskipun si ibu telah tewas, anehnya Gucon tetap hidup padahal sudah 15 menit berada di dalam air. Sejak kejadian itulah dia bisa melihat arwah. Gucon yang tidak menyukai kemampuannya langsung menolak tawaran dari sang raja. Karena jika ada orang yang diganggu oleh arwah, artinya orang tersebut pasti telah melakukan dosa. Dia juga bisa melihat jika tangan kanan si raja telah digigit oleh arwah pendendam. Melihat kemampuan Gucon, sang raja langsung membawa Gucon pergi dengan paksa. Singkat waktu, Gucon langsung dibawa ke kolam tempat arwah tersebut menghabisi putra mahkota. Sang raja menyuruh Gucon untuk mengusir arwah tersebut agar Pangeran Yongan bisa kembali sehat. Tapi setelah Gucon melihat kolam tersebut, dia mengatakan jika si arwah telah berpindah tempat. Jadi dia perlu mengecek lokasi lainnya. 자리를 옮겼습니다. Dan ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Gucon agar dia bisa kabur dari istana. Tapi apesnya niatnya itu sudah diantisipasi oleh sang raja. Sang raja kemudian mengancam akan menghabisi Gucon jika dia mencoba kabur lagi.
apalagi sampai gagal mengusir si arwah dan membuat putranya celaka. Tapi sang raja akan membiarkan Gucon keluar hidup-hidup saat dia berhasil melakukan tugasnya. Agar tidak ada rumor buruk yang menyebar di istana, Gucon akan dijadikan ahli Feng Shui dan diberikan orang untuk membantunya. Keesokan harinya, seorang wanita yang bernama Senggang yang ternyata merupakan anak kandung dari sang raja dari selirnya yang merupakan rakyat jelata. Dia diasingkan selama 10 tahun dan sekarang ditugaskan mengawasi gerak-gerik Gucon dan terus melapor padanya. Karena hanya dialah yang bisa menjalankan tugas ini sekaligus menjaga rahasia. Ketika bertemu dengan Gucon, dia pun melihat Gucon seperti pemuda yang tidak peduli dengan masalah yang terjadi pada istana. Karena pada dasarnya Gucon dibawa paksa masuk istana. Dia juga mengeluh jika kamarnya dipenuhi energi yin dan membuat sosok makhluk tinggal di atas atapnya yang membuatnya kesulitan tidur. 불평. 저기 저런 게 산에 배는 게 없으니까 속이 참 편해. Senggang kemudian mengajak Gucon pergi ke tempat Ibu Suri untuk melihat kondisi Pangeran Yongan. Tapi dia malah diusir oleh Dayang Jang. 돌아가거라. 오늘은 대비만. Gucon yang tidak sengaja memegang tangannya Senggang kemudian merasakan jika Senggang memiliki energi yang sangat besar. Dan itu adalah kondisi yang sangat langka. Dalam perjalanan, Gucon pun menjelaskan jenis-jenis arwah. Contohnya adalah Guime, yang merupakan energi jahat dari alam atau energi buruk dari manusia yang terkumpul di satu tempat. Makhluk inilah yang tinggal di atap tempat dia tidur dan satu lagi di belakang Senggang. Kemudian ada Gui biasa yang merupakan arwah yang masih memiliki keterkaitan dengan duniawi dan mereka tidak berbahaya. Kemudian ada yang namanya Wongui yang merupakan arwah penyimpan dendam kesumat. Mereka akan menyiksa orang yang menjadi penyebab dendam mereka. Dengan menghapus dendam tersebut, maka arwah itu bisa bebas dan menuju akhirat. Pulang ke tempatnya, Gucon membuat tali dari sobekan selimut. Entah apa tujuannya. Gucon kemudian menyuruh Senggang untuk mencari tahu siapa identitas arwah kolam tersebut saat dia masih hidup dan apa dendam yang dia simpan. Dengan begitu barulah mereka bisa mengusirnya. Karena hal itu akan sulit, Gucon lanjut meminta Senggang mengambil dahan pohon persik yang menghadap ke timur. Setelah bersusah payah mengumpulkannya, si kampret Gucon malah menggunakan ranting tersebut untuk menggaruk punggungnya. Tentu saja melihat itu Senggang langsung emosi. Dengan kesal dia langsung menulis laporan pada ayahnya tentang kelakuan Gucon, tapi dia mengurungkan niatnya. Sementara itu meskipun si dukun terus melakukan ritualnya, kondisi Pangeran Yongan malah makin menjadi-jadi. Mengetahui kabar tersebut, Senggang langsung memberitahu Gucon. Dia tidak menyangka jika hal itu terjadi secepat ini. Dia pun langsung bersiap untuk melakukan sesuatu. Dia kemudian pergi ke kolam dan mengikatkan tali yang dia buat ke sebuah pohon dan ujungnya dia ikatkan pada lehernya. Dia kemudian melumuri ranting persik tersebut menggunakan darahnya agar ranting tersebut bisa dibawa ke dunia arwah. Iya, Gucon berniat akan masuk ke dunia arwah agar bisa berduel dengannya. Sebelum dia masuk ke dalam air dan sampai dalam kondisi kematian, dia mencegah Senggang untuk menarik tali tersebut apapun yang terjadi. Dia juga membisikkan sesuatu padanya agar tidak didengar oleh si arwah. Karena energi yang miliknya akan terkuras saat masuk ke dunia roh, dia pun mengambil lonceng milik Senggang agar dia mendapatkan taman energi yang karena dia memiliki energi yang sangat besar.
Jadi inilah dunia arwah. Dunia yang sama dengan dunia manusia, tapi diselimuti energi gelap. Apapun yang terjadi di dunia arwah, hal itu akan terjadi di dunia manusia. Entah apa yang terjadi. Secara mengejutkan, Senggang bisa mendengar suara lonceng miliknya dari dunia arwah. Menggunakan pedang tersebut, Gucon langsung berduel dengan sosok si arwah yang menyebabkan Pangeran Yongan kesakitan. Ketika Senggang juga tiba di tempat pangeran, dia langsung mengoleskan darahnya di keningnya. Itulah arahan yang dibisikkan oleh Gucon. Tanpa disangka, si arwah langsung terpancing melihat darah milik Senggang. Momen itulah yang digunakan Gucon untuk menusuk si arwah. Gucon yang sedikit kewalahan kemudian pergi ke tempat tinggalnya. Dia kemudian membuat kesepakatan pada Guime yang tinggal di sana. Dengan imbalan, dia akan memberikan separuh energi yang miliknya asalkan si Guime membantu untuk melumpuhkan si arwah. Setelah si arwah dicaplok olehnya, Gucon menyuruh si arwah untuk mengatakan identitasnya. Entah dendam apa yang dimiliki oleh si jurik, dia memilih untuk melawan dan kabur dari sana. Sementara itu, Gucon yang ingin mengejarnya malah dicaplok oleh si Guime untuk menyedot energi yang miliknya. Untungnya di saat genting tersebut, Senggang menarik tali pada lehernya yang membuat Gucon kembali ke dunia manusia. 당신이 구한 Keesokan harinya, berkat si arwah yang berhasil dilemahkan oleh Gucon, Pangeran Yongan pun bisa diselamatkan. Dia pun meminta Senggang membujuk ayahnya agar dia bisa pergi dari istana. Mendengar itu, Senggang pun panik karena ternyata Gucon telah mengetahui jika dia adalah putri raja. Itulah sebabnya kenapa si arwah terpancing oleh darahnya, karena si arwah dendam pada semua keturunan sang raja. Karena identitasnya sudah ketahuan, dia mengajak Gucon untuk bekerja sama di belakang sang raja. Karena ternyata Senggang juga memiliki tujuan untuk menghabisi seseorang di istana. 연못 귀신 사건을 해결하는 동안만 궁에 있는 누군가를 Sementara itu, sang raja diberitahu jika ada seorang anak yang dulunya melayani mendiang putra mahkota yang tahu tentang arwah kolam. Entah apa yang dilihat olehnya, tapi setelahnya anak tersebut langsung dihabisi atas perintah sang raja. Senggang mengajak Gucon bekerja sama karena dia tahu jika Gucon yang telah mengetahui rahasia istana tidak akan dibiarkan keluar hidup-hidup. Terpaksa Gucon pun menyetujui ajakannya. Gucon juga bertanya kenapa Senggang bisa mendengar suara loncengnya. Ternyata Senggang juga terlahir dengan kemampuan khusus, yaitu bisa mendengar suara dari alam kematian. Saat dia kecil, Senggang mendengar suara arwah dari gudang garam yang terbakar. Dia mendengar si arwah berkata, kulit ular yang terkelupas akan menghabisi sang anak naga. Dia menebak anak naga adalah putra mahkota dan si ular adalah arwah kolamnya. Jika mereka menyelidiki gudang garam tersebut, mungkin mereka bisa mengetahui identitas si arwah kolam. Tapi saat akan memeriksanya, perhatian Gucon malah teralihkan pada sosok Guime yang ada di sana. Guime yang gemoy tersebut bernama Gamok Sali. Tapi Gucon sangat ketakutan melihatnya, karena faktanya Guime jenis ini suka menempel pada manusia dan menyedot energi yangnya.
꺼먹살이라고. Dan benar saja, si gemoy tersebut mengikuti Gucon sampai ke tempat tinggalnya. Di sisi lain, Ibu Suri diberitahu karena yang tersisa hanya Pangeran Yongan dan sekarang dia sedang sakit, pewaris tahta kerajaan dalam bahaya besar. Rumor ini juga telah menyebar dan mengguncang fondasi negara. Tapi Ibu Suri dengan tegas mengatakan, jika dia masih hidup, fondasi negara ini tidak akan goyah. Tidak lama setelahnya, dia kedatangan tamu yaitu Pangeran Iksang yang merupakan kerabat kerajaan. Ternyata untuk menangani masalah yang sedang terjadi, si Ibu Suri berniat menjadikan putra dari Pangeran Iksang sebagai putra mahkota. Karena posisi putra mahkota tidak boleh kosong dalam waktu yang lama. Di luar, Senggang dan Gucon datang berniat bertemu dengan si Ibu Suri atas perintah sang raja. Tidak lama, Senggang mendengar suara desisan ular dan Gucon melihat sosok ular putih besar ada di sana. Dia berkata tempat ini dipenuhi dengan energi yin. Karena kembali tidak bisa bertemu, Gucon pun menyampaikan pesan jika nanti Pangeran Yongan tewas, maka si Ibu Suri harus mencarikan penggantinya. Keluar dari sana, Senggang sempat bertemu dengan neneknya yang merupakan selir dari mendiang raja dan ibu kandung dari raja sekarang. Dia berasal dari rakyat jelata. 30 tahun yang lalu, saat semua saudara sang raja tewas secara misterius, hanya dia saja yang tetap hidup dan akhirnya menjadi raja. Tapi karena lahir dari seorang dayang rendahan, dia pun tidak diakui sebagai putra mahkota oleh si Ibu Suri. 궁녀의 천한 피가 섞였다 하여. Sementara itu, sang raja juga mendapatkan usulan dari para menterinya agar segera menunjuk kerabat kerajaan sebagai putra mahkota. Tentunya dia pun sangat murka, seolah-olah putranya pasti akan tewas. Dia menebak ini semua adalah keinginan dari Ibu Suri. Sedangkan si dukun ternyata adalah orang dari Pangeran Iksang. Dia sengaja memasukkan si dukun agar membuat Pangeran Yongan cepat tewas. Dengan begitu putranya bisa menjadi putra mahkota. Si dukun mengatakan jika dia sudah melakukan tugasnya, tapi dia curiga Gucon juga bisa mengusir arwah. Mengetahui itu, Pangeran Iksang pun mengatakan jika itu memang benar, maka dia harus menyingkirkan Gucon. Sang raja yang mendapatkan informasi jika Pangeran Iksang sempat mendatangi Ibu Suri, dia pun semakin yakin dengan dugaannya. Dia pun menyuruh orang untuk memecahkan guci di gudang garam, entah apa tujuannya. 지율입니다. 오늘부터 Keesokan harinya, Senggang ditemui oleh dayang muda bernama Jiul yang akan tinggal bersama dengannya. Setelah mendengar rumor jika arwah di gudang garam muncul di kediaman Ibu Suri, dia pun langsung menemui Gucon yang sedang ditempel oleh Gemok Sali. 데뷔한테? 갑시다. Agar bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh arwah di sana, terpaksa Senggang masuk ke dalam. Kemudian kita kembali ke masa lalu. Dayang Jang pun membaca tulisan kulit ular yang terkelupas akan menghabisi sang anak naga di gudang tersebut. Dia mengatakan Ibu Suri lahir pada tahun ular dan anak naga adalah putra raja. Itu artinya salah satu dari mereka menuduh Ibu Surilah yang menghabisi para putra mahkota. Dan tentunya itu adalah penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Karena tidak ada yang mau mengaku,
13 dayang tersebut pun dibiarkan kelaparan dan kehausan sampai ada yang mengaku. Tapi sungguh naasnya, mereka yang sudah lemah malah dibakar hidup-hidup pada malam harinya. Tapi Ibu Suri pun terkejut mendengar hal itu. Karena sudah terjadi, dia menyuruh agar tulang para dayang tersebut dimasukkan dalam guci lalu dikubur, agar arwah mereka tidak menuntut balas. Artinya, guci yang dipecahkan tersebut berisi abu dari tulang para dayang. Kembali ke masa sekarang, Ibu Suri pun masih belum mendapatkan informasi siapa orang yang telah memecahkan guci tersebut. Tapi Ibu Suri pun akhirnya menyadari jika ada satu orang yang mengetahui isi dari guci tersebut. Dia tidak lain adalah sang raja. Dia pun menyadari jika sang raja ingin agar dirinya tewas malam ini akibat serangan dari para arwah gudang garam. Karena dulunya hukuman tersebut pastinya berasal dari perintahnya. 이런 대비 때문에 왕자 Sementara itu Gucon bertanya, jadi selama 30 tahun arwah kolam telah menghabisi para putra mahkota. Dan para dayang menulis jika Ibu Surilah pelaku sebenarnya. Hal itu pun langsung dibantah oleh Senggang yang telah mendengar pengakuan dari para roh. Karena faktanya para dayang telah difitnah. Berkat kemampuan dari Senggang, Gucon pun bisa mengetahui alasan para dayang menjadi Wongui. Oleh karena itu, Gucon akan menjadikan tulang mereka sebagai bubuk untuk membantu memusnahkan dendam para dayang agar Gucon bisa mengirimnya ke akhirat. Tidak pakai lama, Gucon langsung pergi ke dunia arwah dan berduel dengan arwah para dayang. Ketika dia membunyikan lonceng milik Senggang, dari dunia manusia dia langsung menyiramkan air yang berisi bubuk tulang dari para dayang. Setelah dendam para dayang dihapuskan, barulah Gucon bisa mengirim mereka ke akhirat. 결국 이 방법뿐. Salah satu dayang kemudian merasuki Ibu Suri agar bisa menyampaikan fakta pada Senggang. Dulu ketika dayang kesayangan mendiang raja dihabisi, sebelum tewas dia bersumpah. Saat dia menjadi arwah, dia akan memusnahkan semua garis keturunan kerajaan. Kejadian itu pun disaksikan oleh Ibu Suri dan para dayang yang sekarang menjadi arwah. 줄을 들은 우리를 죽였음. 쟤는 언젠간 Setelah mengantar semua dayang ke akhirat, Senggang kembali menarik Gucon dari dunia arwah. Tapi entah apa yang terjadi pada Gucon, dia tiba-tiba mencekik Senggang dengan wajah yang berubah menyeramkan. Kemudian Senggang melapor pada ayahnya jika mereka berhasil mengusir arwah para dayang dari gudang garam. Mendengar itu sang raja pun merasa senang. Tapi Senggang lanjut bertanya apakah si ayah ada kaitannya dengan pecahnya guci tempat tulang para dayang. Karena si raja tidak mau memberitahunya, dia lanjut mengatakan sumpah dari dayang kesayangan sebelum dia tewas. Dia bertanya siapa identitas dia sebenarnya karena dialah arwah kolam tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi si raja mewanti-wanti Senggang untuk tidak memberitahu hal ini pada Gucon dan berhenti mencari tahu identitasnya. Karena mau dia putri raja sekalipun, jika berani mengungkit aib dari kerajaan, maka Senggang akan dihabisi. Sementara itu Gucon menjadi lemah karena energi yangnya terkuras habis setelah mengantar 13 dayang ke akhirat. Senggang kemudian bertanya kenapa kemarin Gucon mencekik dirinya.
Guchon pun menjelaskan saat dia berada di dunia arwah, energi yangnya akan terus terkuras. Saat energi yangnya terkuras banyak, bahkan saat kembali ke dunia manusia pun, dia tetap seperti arwah dan tidak sadar atas tindakannya. Makanya dia ingin cepat-cepat keluar dari istana ini. Karena dia sudah menceritakan rahasianya, Guchon lanjut meminta Senggang memberitahunya siapa orang yang ingin dia habisi. 10 tahun yang lalu, Ibu Suri memfitnah ibunya Senggang lalu mengusirnya. Senggang bisa tahu karena dia mendengar suara arwah yang mengatakan kebenaran di balik peristiwa tersebut. Tapi saat dia meminta bantuan pada si ayah malah menyuruh Senggang untuk berhenti mendengar suara-suara tersebut karena menjadi aib bagi keluarga kerajaan. Di momen inilah sang raja malah ikut menyuruh Senggang pergi bersama ibunya. Setelah mereka pergi dari istana, Senggang malah mendapati jika ibunya telah tewas karena diracuni. Semua itu berawal karena si ibu menemukan benda terkutuk dan hampir mengetahui rahasia dari arwah kolam. Dia pun mengatakan orang yang ingin melindungi rahasia kolam tersebutlah pelaku dari tewasnya sang ibu. Makanya dia mengajak Guchon bekerja sama untuk mengungkap kebenarannya. Di sisi lain, nenek Senggang yang merupakan ibu kandung sang raja datang menemuinya. Dia bertanya apakah si raja memberikan tugas khusus pada cucunya karena tadi dia sempat melihatnya menggunakan pakaian dayang. Si raja meminta ibunya agar tidak begitu memikirkan hal tersebut karena yang lebih penting adalah kondisi Pangeran Yongan. Dia mengatakan itu karena dia sudah mencium niat Ibu Suri yang ingin menjadikan putra Pangeran Iksang sebagai putra mahkota. Melihat si ibu malah mendukung niat Ibu Suri, seketika membuat sang raja tertawa dan mengatakan jika ibunya tahu betul apa pengorbanan yang telah dia lakukan agar bisa menjadi raja. Tentu saja dia tidak akan membiarkan rencana Ibu Suri berjalan lancar. Karena mereka selalu gagal bertemu Ibu Suri, Guchon pun berencana menakut-nakuti Dayang Jang yang telah lama mengabdi pada Ibu Suri, karena dia pasti mengetahui semua rahasianya. Berkat kerjasama mereka dan dibantu oleh Gomok Sali, akhirnya Dayang Jang pun menceritakan siapa sebenarnya sosok dari Dayang kesayangan mendiang sang raja. 연못 귀신이 Kembali ke masa lalu. Dayang kesayangan mendiang raja adalah seorang wanita dari golongan bawah bekas pelayan istana. Tapi Dayang tersebut ternyata menjalin hubungan asmara dengan seorang pengawal kerajaan. Saat Ibu Suri mengetahui hal tersebut, si pengawal pun disiksa, tapi dia tidak begitu saja langsung mengaku. Akhirnya prajurit pun dikerahkan dan menemukan bukti. Pada akhirnya Dayang kesayangan itu pun mengaku jika anak dalam kandungannya adalah anak si pengawal kerajaan. Setelah disiksa, si Dayang mengalami keguguran dan meninggal dengan hati penuh dendam pada keluarga kerajaan. Setelah mengetahui semua itu, Senggang teringat dengan penjelasan dari Dayang Jang. Jika semua orang yang masuk ke rumah si pengawal kerajaan akan tewas secara tiba-tiba. Artinya arwah si pengawal masih tinggal di sana untuk alasan tertentu. Maka dari itu dia mengajak Guchon untuk pergi ke sana. Siapa tahu di sana masih ada barang peninggalan dari si Dayang kesayangan yang bisa mereka gunakan untuk menghapus dendamnya. Tapi karena terlalu berbahaya jika Senggang pergi ke sana, Guchon mengatakan jika dia bisa melakukan itu saat dia pergi menjadi roh. Tapi hal itu memiliki resiko yang tinggi. Karena jika rohnya terlalu jauh meninggalkan tubuh aslinya, maka rohnya akan kesulitan untuk kembali. Jika itu terjadi, maka Guchon akan menjadi Agui. Karena orang yang banyak dosanya akan menjadi Agui saat meninggal.
Belum selesai dengan penjelasannya, Gucon malah teralihkan saat melihat sebuah sumur yang sudah lama ditutup. Tidak lama, Senggang dipanggil untuk menemui neneknya. Terlihat si nenek sangat menyayangi Senggang karena mereka sama-sama berasal dari kalangan bawah. Waktu Senggang dan ibunya diusir dari istana, hanya neneknya lah yang mau merawat mereka. 어머니와 제가 궁에서 좀 그러니 조심해야. Di malam yang sama, Gucon berjalan seolah-olah pikirannya sedang dikendalikan. Tiba-tiba dari sumur dia ditarik oleh sesuatu. Keesokan harinya, mayat seorang dayang malah ditemukan di dalam sumur. Dari penjelasan salah satu dayang, katanya malam itu ada orang yang melihat Gucon berada di dekat sumur. Senggang yang mendengar hal itu langsung datang ke tempat tinggal Gucon. Dan terlihat jika dia berlumuran lumpur dan terdapat noda darah pada tubuhnya. Tapi dia menjelaskan itu adalah darahnya sendiri akibat mimisan saat tidur. Itu adalah efek samping akibat energi yangnya terkuras saat mengirim para dayang ke akhirat. 어딜 다쳤는데요? Karena kondisi Pangeran Yongan kembali memburuk, sang raja pun kembali memanggil Gucon. Ditambah besok adalah hari perayaan ulang tahun Ibu Suri yang ke-70. Si raja tidak mau tahu dan langsung menyuruh Gucon untuk menyingkirkan arwah kolam dan sembuhkan putranya. Jika besok Pangeran Yongan belum bisa berjalan dengan kakinya sendiri, maka sang raja akan menghabisi Gucon dan mengikat rohnya di istana untuk selamanya. Sungguh raja yang egois. Dia bahkan tidak peduli dengan kondisi fisik dari Gucon. Setelah dari sana, dia datang ke tempat khusus wanita. Di sana dia bertemu dengan Jiul. Tanpa banyak menjelaskan, dia meminta Jiul untuk membantunya. Gucon kemudian mengukir tulisan di sebuah baskom. Baskom itu lalu diisi air dan darahnya. Dia menyuruh Jiul meletakkan baskom tersebut di dekat rumahnya si pengawal kerajaan. Sedangkan dia akan masuk ke dalam tong besar yang berisi campuran darahnya. Karena faktanya Gucon berniat berduel dengan arwah si pengawal kerajaan. Di tempatnya Senggang terdapat fenomena langka, yaitu petir menyambar sebuah pohon jujube. Senggang pun teringat dengan perkataan dari Gucon, jika kayu jujube yang tersambar petir merupakan senjata kuat untuk melawan arwah. Setelah Gucon bertemu dengan arwah si pengawal kerajaan, dia pun melakukan duel yang sangat sengit. Ketika Gucon terpojok, beruntung Senggang datang membawa ranting pohon jujube yang tersambar petir dan diikatkan kain berisi darah Gucon. Seketika kayu tersebut berubah menjadi pedang yang sangat kuat yang digunakan Gucon untuk melakukan perlawanan. Setelah berhasil dikalahkan, dia pun akhirnya mengatakan sebuah fakta di balik tewasnya dayang kesayangan mendiang sang raja. Saat si dayang menjadi selir raja, si pengawal malah mengkhianatinya dan menyebabkannya tewas. Sebagai imbalan karena telah membuat pengakuan palsu, si Ibu Suri berjanji tidak akan melenyapkan keluarganya. Iya, faktanya si Ibu Surilah yang menyuruh si pengawal membuat pengakuan palsu untuk memfitnah si dayang. Sebelum tewas, si dayang sempat merajut sendiri baju bayinya dan baju tersebut dikubur di bawah pohon besar di rumah si pengawal. Itulah alasannya kenapa si pengawal masih diam di rumah tersebut untuk melindungi benda terakhir peninggalan si dayang, agar dia bisa mengembalikan dan meminta maaf padanya.
Di dunia manusia, Senggang yang mendengar penjelasan si pengawal langsung menggali dan berhasil menemukan baju bayi yang dimaksud. 뭐라시라고? Keesokan harinya, Senggang memecahkan gentong air tempat Gucon. Tapi karena dia nekat pergi tanpa tali, Senggang pun tidak bisa menarik rohnya kembali ke dunia manusia. Karena tidak ada pilihan lain, dengan nekat Senggang masuk ke dalam fase kematian agar bisa masuk ke dunia arwah. Sementara itu, Gucon kembali berjalan ke sumur yang ditutup. Di sana dia melihat sosok mendiang ibunya. Tiba-tiba Senggang yang ternyata berhasil masuk ke dunia arwah berusaha menghentikannya. Karena faktanya sosok ibu yang dia lihat adalah Guime. Senggang kemudian dihentikan oleh arwah lain yang membuatnya tidak bisa mendekati Gucon. Tapi dari belakang, Gomuk Sali yang gemoy datang dan menyedot semua arwah yang menahan Senggang. Seketika dia yang awalnya gemoy berubah menjadi monster raksasa dan langsung melompat menyerang si Guime. 다가가지 마세요. Keesokan harinya, sang raja sedang bersiap untuk merayakan hari ulang tahun Ibu Suri. Dia pun diberitahu jika Pangeran Iksang dan putranya sudah tiba dan kondisi Pangeran Yongan masih belum membaik. Di tengah-tengah acara, Ibu Suri memanggil putra Pangeran Iksang untuk mengisi posisi putra mahkota yang kosong agar acara berjalan dengan lancar. Tapi saat Pangeran Inha memberikan ucapan selamat pada Ibu Suri, tiba-tiba senar kecapi putus dibarengi dengan hembusan angin yang kencang. Ternyata di dunia arwah, Gucon yang kehilangan kesadarannya pelan-pelan berubah menjadi Agui dan sedang mengincar sang raja. Karena ulah si rajalah dia terpaksa tinggal di sana. Secara otomatis dia memiliki dendam pada sang raja. Untungnya saat Gucon akan menebas sang raja, Senggang datang untuk mencegahnya. Dia kemudian memeluk erat Gucon untuk menyalurkan energi yangnya pada Gucon. 이메가 당신을 홀린 겁니다. Akibat kejadian itu, putra Pangeran Iksan pun menjadi pingsan. Melihat putra Pangeran Iksan terlalu lemah, dia pun memiliki alasan untuk menolaknya menjadi putra mahkota. Sementara itu, Gucon yang sudah kembali ke dunia manusia dengan tergesa-gesa menarik tali yang mengikat tubuh Senggang agar dia kembali ke dunia manusia. 다신 그런 짓 하지 말란 말이오. Dalam mimpinya, Senggang malah mendengar perkataan mendiang ibunya yang mengatakan jika arwah yang sebenarnya adalah sang raja. Entah apa maksud perkataan itu. Singkat waktu, setelah memperlihatkan baju bayi yang dirajut oleh dayang kesayangan, mereka pun menyusun rencana untuk mengusir arwah kolam menggunakan barang peninggalannya tersebut. Tapi saat akan berjalan keluar, tiba-tiba Senggang merasa kesakitan pada punggungnya. Faktanya saat dia akan ditarik keluar dari dunia arwah, arwah kolam sempat mencakar di bagian punggungnya untuk menyerap energi yang miliknya. Mendengar itu, Gucon mengatakan jika si arwah telah mendapatkan kekuatannya kembali. Itu artinya kutukan yang selama ini melemah akan kembali seperti semula. Karena waktu mereka tidak banyak, malam harinya Gucon kembali ke dunia arwah melalui sumur yang ditutup tersebut. 이 씨를 하살해 감아 귀신을 맞춰
Iya, dengan pancingan kepala sapi, si arwah kolam pun sempat goyah karena mengira itu adalah suara anaknya. Dari dunia manusia, Senggang langsung melepaskan anak panah yang telah dilumuri dengan darahnya Gucon dan tepat mengenai si arwah kolam. Ketika si arwah kolam lengah, saat itulah Gucon langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengusir si arwah kolam, hal itu pun langsung membuat Pangeran Yongan sadar dan pulih dari sakitnya. Mendengar cucunya telah kembali sehat, si nenek peyot ini malah dengan tidak tahu malunya ingin membungkam Gucon karena dia pasti telah mengetahui identitas si dayang kesayangan mendiang raja. Keesokan harinya, Senggang melaporkan keberhasilannya pada sang ayah. Dia pun menginginkan sesuatu pada ayahnya. Dia meminta si ayah agar membiarkan Gucon keluar dari istana tanpa menyakitinya. Setelah kembali menemui Gucon, bukannya senang karena akan meninggalkan istana, Gucon justru tampak murung karena merasa ada sesuatu yang janggal. Dia berkata seharusnya Won-gui yang telah menghabisi para pangeran selama 30 tahun tidak akan semudah itu untuk diusir. Dia pun bertanya pada Senggang apakah dia yakin si arwah kolam yang telah menghabisi para putra mahkota. 오케이. 이제 궁을 나가면 Malam harinya, Senggang yang tahu jika si Ibu Surilah penyebab ibunya tewas datang menemuinya untuk memberikan hadiah ulang tahun. Di sana, Senggang pun langsung mengeluarkan semua unek-uneknya yang telah lama dia pendam. Dia juga menjelaskan rahasia tewasnya dayang kesayangan mendiang raja. Tapi ketika dia menuduh si Ibu Suri telah meracuni ibunya, si Ibu Suri sama sekali tidak mengakui perbuatannya tersebut. Senggang kemudian menyuruh untuk membuka hadiahnya, yang ternyata adalah sebuah manisan yang ada dalam sebuah kotak. Benda tersebut sangat sama dengan manisan yang diterima mendiang ibunya sebelum tewas keracunan. Di sisi lain, Gucon malah sedang dihajar dan ditanya seberapa banyak dia mengetahui tentang rahasia arwah kolam. Karena si nenek peyot ini masih tidak mengakuinya, Senggang langsung menunjukkan baju bayi yang dibuat oleh dayang kesayangan. Itulah barang yang diberikan Ibu Suri kepada pengawal kerajaan dan memaksanya mengakui jika itu adalah anaknya. Dengan memfitnah dayang kesayangan, Ibu Suri telah memutus garis keturunan mendiang raja karena si dayang mengalami keguguran setelah disiksa. Akhirnya karena merasa kesal, dia mengatakan selama bertahun-tahun mendiang raja terus menghinanya karena tidak bisa memberikan keturunan. Sementara pelayan rendahan tersebut malah merebut hati mendiang raja dan bisa memberinya anak. Tentu saja dia sebagai keluarga bangsawan sama sekali tidak bisa menerimanya. Tanpa disadari, ular putih sedang melilit tubuhnya. Untuk memperkuat perkataannya, ternyata Senggang telah membawa neneknya dan dayang lain yang dari tadi mendengar semua pengakuan si Ibu Suri dari luar ruangan. 빼앗아 드리지요. Sementara itu, Gucon diselamatkan oleh suruhan sang raja. Dia kemudian memberikan Gucon izin untuk keluar istana dan upah untuk usahanya selama ini. 여기서 나갈 수 있는 편이 주질 않네. Keesokan harinya, dia kembali melihat si Gomok Sali, tapi dia malah diserang oleh ular putih. Karena merasa berhutang budi, dia pun menyelamatkannya dan memberikan energi yang miliknya. Tapi si gemoy malah nyedotnya kebablasan. Di tempat lain, Senggang menemui ayahnya.
Dia yang teringat dengan perkataan Guchon kemudian bertanya pada ayahnya, apakah benar saudara dan anaknya dihabisi oleh arwah kolam. Dengan ekspresi yang sedikit tegang, si raja pun mengatakan jika semua saudara dan putranya tewas akibat ulah si arwah. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang raja. Ketika Senggang kelenger karena mendengar suara-suara aneh, tiba-tiba Guchon memegang tangannya. Ternyata dia belum keluar dari istana. Dia berkata ada sesuatu yang dia lewatkan. Dia menjelaskan arwah yang mengutuk Pangeran Yongwan dan mencakar punggung Senggang bukanlah arwah Dayang kesayangan. Faktanya, arwah yang melakukan semua itu adalah arwah dari putra sang raja yang tewas di episode pertama. Karena yang mengutuk Pangeran Yongan adalah arwah kakaknya sendiri dan bukan arwah si Dayang, maka dia yang kembali mendapatkan kekuatannya langsung membuat kutukan itu aktif kembali dan langsung menewaskan Pangeran Yongan di pelukan sang raja, sekaligus memutus garis keturunan terakhir sang raja. Karena Guchon gagal menyelamatkan Pangeran Yongan, hal itu pasti membuatnya akan dihabisi oleh sang raja. Tapi bukannya kabur dari istana, dia tetap memilih menuntaskan tugasnya. Karena jika dia pergi, maka korban selanjutnya adalah Senggang dan sang raja. 이미 늦었을 거야. 이번엔 내가 옹주를 구해주겠어.